Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Bagi yang belum tahu, saya adalah seorang lulusan teknik elektro yang ingin berbagi pengalaman yaitu mengenai lulus CPNS, dan alhamdulillah saya lulus pada formasi pengelola teknologi informasi. Yang akan saya bahas itu mengenai amalan atau ikhtiar yang saya lakukan sepanjang seleksi CPNS. Jadi bagi teman-teman, jangan lupa untuk melakukan amalan ini di luar dari belajar ya, belajar SKD, belajar SKB itu hal yang lumrah, tapi jangan lupakan hal ini. Kemudian apa aja sih keajaiban yang saya rasakan ketika mengerjakan amalan-amalan ini ya. Jadi juga membuat motivasi saya untuk bisa konsisten mengerjakan amalan ini. Oh iya, untuk kalian yang nggak mau ketinggalan informasi seputar tips trik dunia pekerjaan, entah itu tes psikotes, administrasi bagaimana, kemudian tes wawancara, baik di swasta maupun CPNS, jangan lupa ya juga, dan supaya saya semakin semangat sharing ya kan. Karena semakin teman-teman support saya juga lebih semangat untuk membuat konten konten mengenai dunia kerja, terutama baik di swasta, kemudian di negeri juga ya. Dan nanti insya Allah di akhir video saya akan mengadakan giveaway kecil-kecilan lah untuk teman-teman berbagi rezeki saya, yaitu berupa voucher OVO atau GoPay. Nanti bisa saya tampilkan di sesi akhir untuk 3 orang pemenang senilai Rp300.000. Untuk syarat dan ketentuan di akhir video ya, jadi stay tune. Terima kasih. Ngomongin amalan-amalan yang sudah saya lakukan sejak lulus kampus nih, alhamdulillah dari setiap lamar pekerjaan itu alhamdulillah nggak pernah gagal masuk. Mungkin di sesi akhir saja, misal tes kesehatan dan sebagainya. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang saya lamar, nanti saya tunjukkan listnya. Saya sudah pernah melamar list perusahaan ini, kemudian saya juga bekerja di salah satu perusahaan ini. Rutinitasku yang pertama itu dalam setiap hal yang saya lakukan itu untuk niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya. Jadi melakukan amalan-amal ini biar niatkan kita untuk mendekatkan kepada Allah ya. Jadi teman-teman di sini eh, berikanlah pikiran positif yang mana niat kita itu apakah ini yang terbaik ya Allah, kita nurut saja seperti itu. Jadi mengalir ibaratnya sesuai dengan arus seperti itu. Yang kedua, poin yang kedua dan ketiga itu saya untuk lulus CPNS itu selalu berdoa ya, yaitu dilancarkan segala rezekinya. Jadi ketika lulus, terima kasih ya Allah atas rezeki CPNS ini. Jika pun tidak diterima atau ibaratnya eh, gagal di salah satu tes, itu yakinkan dalam hati kita ada yang lebih baik daripada CPNS ini. Jadi sehingga tidak ada perasaan sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Kemudian tips selanjutnya adalah dimulai dari jam setengah 4 subuh ya. Setengah 4 subuh itu kita awali dengan tahajud, di mana kita tahu tahajud itu adalah waktu yang terbaik untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan sholat witir teman-teman. Jadi sebelum azan nanti niatkan untuk zikir pagi ya kan, nanti ada pagi petang, kemudian sholawat Nabi ya kan. Kemudian kalau sudah terdengar adzan subuh, biasanya saya awali dengan 2 rakaat sholat qobliyah ya. Yang saya tahu juga sholat qobliyah itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya ya teman-teman. Kemudian saya lanjutkan ke sholat subuh, dan selesai saya lanjutkan zikir tadi, melanjutkan zikir pagi dan sholawat Nabi. Kemudian kalau sudah selesai, nah khusus hari Jumat saya rutinkan ya teman-teman, biasanya itu berbagi nasi, misal kepada tukang becak, tukang parkir, teman-teman ojek online atau apa ya kan. Kemudian orang dalam gangguan jiwa itu kan, karena biasanya mereka untuk sarapan lah ya, untuk memperlancar pekerjaan mereka juga. Karena
ketika kita mempermudah urusan orang lain, dalam hal ini perut mereka ya, Allah juga akan memperlancar hajat kita. Kemudian saya juga selalu usahakan untuk sholat duha. Saya selalu mengusahakan juga sholat wajib di awal waktu sholat. Kemudian sehabis asar atau maghrib itu diisi dengan tadi zikir petang. Tadi kan pagi sudah, kemudian zikir petangnya. Dan jangan lupa juga kalau misal teman-teman kuat untuk puasa, coba ditambah dengan sunnah sholat, bukan sholat maaf, puasa Senin Kamis seperti itu. Dan untuk selalu membahagiakan, tipsnya yang berikutnya itu jangan lupa selalu membahagiakan dan memuliakan orang tua. Kalau semisal teman-teman sudah punya pasangan, baik suami atau istri yang sudah menikah nih ya, hanya sekedar bercanda, kemudian bertukar pikiran yang positif, yang penting ada nih selalu dan selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai makhluk walaupun terkadang ada yang rencana kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetap kita harus berprasangka positif ya. Jadi usahakan untuk selalu berpikir positif ya teman-teman. Berikan sebuah afirmasi positif dari dalam diri kita, jauhkan diri dari hal-hal yang memadamkan semangat ya. Jadi kalau semisalnya teman-teman udah memberikan informasi positif ya, kemudian tahu nih jumlah saingan kita banyak ya kan, tetap tenang. Jadi sebagai contoh saya di instansi saya waktu itu jumlah pelamarnya itu ada sekitar 6.500-an atau 6.400-an lah, berapa saya lupa. Nah, yang diterima itu hanya 15 orang teman-teman ya. 15 orang dari 135 formasi. Dah, saya salah satu dari 15 orang tersebut. Kemudian apa namanya? Dari sini Dari sini kita tahu ya. Jadi jangan sampai gara-gara lihat jumlah formasi kita sudah down. Udah anggap saja ini rezeki kita, rezeki yang terbaik. Dan saya sarankan kepada teman-teman agar bisa merutinkan hal-hal yang tersebut sehingga akan mendapat keajaiban atau kemudahan yang saya rasakan juga dari mengerjakan amalan-amalan tersebut. Hal-hal yang menurut saya sangat luar biasa atau amazing banget itu yaitu tadi ujian saya tuh merasa diselamatkan atau dipermudah menjawab soal seperti diarahkan pada jawaban yang benar, yang tepat sama Allah ya kan, terbukti dari skor yang muncul begitu. Padahal saya sempat bingung nih soal yang saya kerjakan pas waktu SKD baik maupun SKB ya. Saya melihat layar live score mas waktu di aplikasi BKN setelah saya memencet tombol selesai. Alhamdulillah waktu itu di atas 350. Saya senang banget, juga nggak nyangka nih, sebetulnya lebih nggak nyangka, padahal saya bingung, ragu saat ujian itu pasti ada jalan. Kemudian setelah pengumuman resmi dari LKPP, ternyata saya mengisi posisi 19 untuk formasi waktu itu 10 ya, untuk sehingga dibutuhkan masuk 30 besar untuk masuk ke sesi berikutnya yaitu tes SKB. Bagi saya yang penting masuk 3 formasi dulu lah. Nah, yang kedua, kewajiban berikutnya adalah minim belajar karena kegiatan sehari-hari. Nah, di sini saya benar-benar minder teman-teman. Sebelumnya dengan banyaknya lulusan baru mungkin ya, mungkin bakal nanti kalah skor, namun dengan sedikit belajar yang sangat tepat, Allah memilihkan materi belajar saya sehingga soal-soal yang saya hadapi saya pahami sebelumnya. Yang nomor 3, kemudian pada waktu SKB ada salah satu poin tes yang dikurangi ya waktu itu, yaitu TPA, sehingga belajar saya itu lebih fokus pada tes assessment, yaitu assessment tertulis dan wawancara user. Keajaiban berikutnya adalah lancar dalam wawancara saya. Dalam psikolog itu waktu itu 1 jam, kemudian bisa menjawab dan yakin. Selanjutnya dengan user atau instansinya, rekor saya adalah 7 menit wawancara dengan skor di atas 85 dari sekian maksimal 100 poin ya teman-teman. Kemudian nomor 4 juga dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Waktu itu saya sempat ragu nih, kenapa ternyata nomor ijazah saya salah input teman-teman di sesi pendaftaran. Bayangkan kalau kita nggak punya sifat husnuzon atau baik sangka, pasti sudah gagal nih. Nah, saat itu ternyata
informasi yang saya dapat dari Panselnas itu bisa diedit ketika sudah masuk ke apa namanya, pemberkasan ya, sehingga bisa melanjutkan mengisi daftar riwayat hidup dan pemberkasan. Kemudian, nah di pemberkasan ini juga sama, dikarenakan waktu itu rumah sakit tuh ada tumpukan pasien COVID ya teman-teman, yang daftar ternyata tuh banyak sekali, sehingga untuk mengurus surat sehat jasmani rohani itu yang lain tuh bisa sampai 4 hari, dan alhamdulillah entah kenapa Allah kasih tunjuk nih jalan yang cukup 2 hari ya kan, untuk mengurus surat sehat biasa, kemudian surat jasmani juga biasa, surat jasmani rohani lah ya, untuk ada tes psikologi lagi di situ. Nah sangat-sangat di luar nalar normal kalau dipikir ya, dan saya ingin share saja ya kawan-kawan semua, ini adalah tes saya yang pertama dan alhamdulillah langsung diterima. Jadi pertama kali daftar, pertama kali tes, dan alhamdulillah diterima. Seperti itu. Ingat ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan ketika Anda dalam kesulitan, hanya Allah yang dapat memperlancar hajat kita, dan itu terbukti pada saat ujian SKD, SKB, ketika saya ragu, ketika bingung menjawab apa nih, yang mana mengarahkan pikiran yang tadi jawaban yang tepat, walaupun saya pikir tidak tepat. Waktu itu ngerasa kalau waktu belajar juga sangat sedikit sekali ya kan, dikarenakan aktivitas pekerjaan sebelumnya, dan belum bisa membagi waktu belajar dengan maksimal, sehingga waktu itu saya merasa kurang banget nih dalam hal belajar. Dan sudah kita pasrahkan ke Allah ya kan, untuk melakukan sesuatu mari kita andalkan Allah ya pada setiap rencana yang akan kita jalani, karena mengandalkan Allah itu yang terbaik. Oke. Tips bagi teman-teman yang mohon maaf apa namanya non muslim itu juga sama, hampir sama. Jadi jalani amalan sesuai dengan keyakinan teman-teman. Kita tidak boleh sombong ya teman-teman dengan mungkin IPK sekian dan sebagainya. Jadi sesuai dengan anjuran agama masing-masing. Kalau memang ada ibadah yang khusus, monggo silahkan seperti itu. Dan akhirnya sampai juga di sesi giveaway ya. Ini jadi syarat untuk menjadi pemenang adalah pertama ya tentunya subscribe channel ini ya, kemudian like video ini, dan silahkan komentar kenapa teman-teman mau sih jadi ASN ya, dan jangan lupa follow Instagram saya ya. Saya akan kasih pemenang nih yang sudah memenuhi syarat, yang akan saya umumkan mungkin dalam 5 atau 7 hari ke depan, atau di postingan video selanjutnya. Jadi saya tidak menargetkan harus 5 komentar atau berapa. Kalau memang cuma ada 3 komentar, berarti itu rezeki teman-teman. Oke, baik, dan inilah yang saya rangkum amalan apa saja nih yang tadi saya bahas ya. Nih amalannya seperti ini, bisa teman-teman catat atau foto silahkan. Nah, kemudian inilah list keajaiban yang selama proses pendaftaran hingga ke pemberkasan ya teman-teman. Oke, terima kasih atas dukungan teman-teman sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.